Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama kami, bersama saya Hamis Wagil di Respon Populer, dan bersama kami tentunya pemuda awam ya. Pemuda awam, ngomongnya kocak. Jadi wajar ketika ditemukan ada bahasa-bahasa kocak dari kami. Yes, jelas karena kami adalah pemuda awam. Yes, teman-teman sekalian. Mas Ahmad, sehat. Aduh, udah lama tidak bersua Mas ya. Hampir 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan ya. Waduh, lama ya. Lama. Sibuk berarti. Sibuk biasa. Menyibukkan diri. Positif tentunya. Positif, ya. Positif. Sama bikin konten juga. Bermanfaat sekali. Ya. Mas, debat kedua itu cukup, saya lihat itu, saya pantau itu ya, statusnya itu kan cukup begitu mengikuti ya. Oh iya, sedikit ya. Karena di luar tapi ngikut kan ke sana, iya, ngambil video kan ada ya. Iya. Jadi cukup menarik perdebatan pertama dan kedua ya, capres dan juga kemudian cawapres pada debat kedua itu, dan tanggal 7 nanti kurang lebihnya ada debat yang ketiga ya, capres ya, putaran yang kedua. Ya. Ini konsepnya, temanya itu tentang pertahanan ya. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Wow, ngeri ya berarti ya. Gitu. Nah, ini kurang lebih di perbincangan singkat ini sedikit kita mengupas menyangkut soal masalah tema-tema ini ya. Ini memprediksi. Siapa tahu benar. Ini kan dari ketiga paslon ini tentang tema yang ada kurang lebih secara kasat mata gitu. Yang Mas lihat itu kira-kira siapa yang punya wawasan baik tentang perkara keamanan gitu ya. Ketiga paslon. Ya, gitu. Itu kalau di publik kan maksudnya dari katong dengar lah itu orang ini bahwa yang udah pasti memahami betul ini Prabowo. Oh gitu. Ya, Prabowo. Padahal ada dia punya background di sana dan jadi menteri pertahanan. Yes, wajar ya, wajar. Tapi menjadi sesuatu yang membengongkan ketika Prabowo, Anies dan Ganjar itu yang justru memahami itu adalah di antara keduanya, yakni adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, jadi Pak Prabowo tentunya nggak boleh kalah dong, ya kan, mempertahankan marwahnya, nama pribadi sebagai seorang Menteri Pertahanan yang kurang lebih adalah memiliki fungsi untuk melakukan dan menyiapkan security system ya untuk ketahanan bangsa, ketahanan negara. Nah, tentu itu. Tapi kira-kira dalam konteks persoalan ini yang paling harus disoroti itu menyangkut apa ini kira-kira kalau menurut Mas Ahmad? Sambil ngopi saya. Ngopi. Kan masih pagi, Pak. Itu harusnya geopolitik yang harus disoroti, Pak. Geopolitik ya. Geopolitik. Karena kita lihat bahwa saat ini jangan karena Indonesia tidak ada gangguan yang terlalu terlihat di publik, lalu para petinggi-petinggi negara ini mereka lalai terhadap geopolitik yang saat ini terjadi. Karena situasi itu kan bisa berubah. Betul. Jangan sampai serangan dari luar lalu kita kaget dengan hal-hal seperti itu. Kesiapan gitu tidak ada tuh. Yes, betul. Jadi sebetulnya ini tema yang menarik karena kita diperhadapkan dengan beberapa kasus di akhir-akhir ini, dan ini masih momentumnya masih dapat gitu ya. Hadirnya perkara-perkara ini di momentum politik kita. Yang pertama ini menyangkut dan itu mempertaruhkan gitu ya tentang jati diri bangsa kita yang selalu go in the front gitu ya, selalu ke depan untuk selalu bicara soal masalah perdamaian dunia, ya kan? Belakangan baru kemarin permasalahan Palestina sampai sekarang belum selesai. Tidak begitu kemudian terlihat tentang sikap geopolitik dari pimpinan bangsa kita, betul kan? Nah, ini menjadi tantangan terbesar kepada ketiga paslon yang ada, Anies, Ganjar, dan kemudian Prabowo, untuk bagaimana Indonesia ke depannya itu selalu menunjukkan sikap geopolitiknya, gitu ya. Ini tentang apa? Tentang cita-cita bangsa, yakni adalah kedamaian dunia, ya kan? Itu adalah amanat undang-undang dasar kita loh, undang-undang dasar kita. Itu satu yang pertama. Jadi memang geopolitik, pemahaman tentang geopolitik dan punya nyali ya,
untuk memberikan, karena sikap politik geopolitik itu bukan soal masalah ujuk-ujuk gitu ya. Tetapi ini tentang nyali juga, Pak. Nyali Ya, seorang pemimpin. betul, siapa yang punya nyali yang baik gitu ya, siapa yang punya apa namanya kecakapan gitu ya di dalam melihat perkara bangsa ini, dan kemudian ingin menunjukkan tentang sikap kita sebagai bangsa yang Jangan itu gagah. hanya sekedar ucapan. Oh jangan, Itu gitu. repot. Jangan. Artinya kalau sekedar ucapan itu tentu politis gitu ya, Ya. itu untuk merap suara. Tetapi kan kita bicara dalam tataran politik substantif kan. Politik substantif itu kan bicara tentang pasca selesai. Ya, setelah itu. Ya, bukan soal masalah dalam urusan seremonial pemilunya, bukan. Nah, tetapi setelahnya itu perkara satu adalah tentang Palestina, yang dimana menjadi wasiat dari founding father kita. Soekarno pernah mewasiatkan itu, bahwa selama kemerdekaan mereka belum dicapai, maka Indonesia akan selalu berada di depan ya kan, menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Pertama. Kedua adalah tentang masuknya Rohingya loh. Ya kan? Ini terlepas daripada soal masalah pro dan kontranya ya. Pro dan kontra Rohingya yang kemudian masuk di Indonesia melalui jalur Jalur laut. Malaka ya. Aceh itu kan. Mereka di Aceh sana. Ya, hari ini mereka tiba di Aceh itu, yang kemudian menghebohkan. Ya kok bisa Rohingya masuk? Padahal mereka dari Myanmar kan. Lah bagaimana tentang ketahanan keamanan laut kita? Ya kan? Dari sampai angkatan laut dipertanyakan. Nah, mereka datangnya kan pakai kapal kan, kapal laut. Ini mohon maaf, saya juga secara pribadi kan sudah buat konten juga kan, kita bicara tentang mereka ini adalah Muslim, tapi kita bicara dari aspek agamanya, gitu. Tapi ini tentang soal masalah ketahanan ataupun keamanan kita. Nah, masuknya Rohingya ke Indonesia ini yang dipertanyakan, wah keamanan laut kita gimana? Kok bisa? Atau jangan-jangan radarnya mati kali. Iya. Itu atau lagi sedang untuk mancing. Kesiangan gitu. Nah, terus satu lagi tuh kemarin tuh, itu kalau nggak salah beritanya itu KTP-nya itu tanggal lahirnya semua sama tuh. Orang-orang Rohingya yang baru sampai di Aceh. Jadi semuanya sama gitu. KTP-nya tuh. Tanggal lahir, tahun semua sama tuh. Kok bisa? Itu padahal banyak loh ya kan? Ada ribuan ya, jumlah ribuan hampir ya dapat ya. Gitu. Kok bisa begitu ya? Aneh ya. Nah, yang dipertanyakan itu terlepas daripada pro dan kontranya itu adalah tentang ketahanan ataupun keamanan laut kita ya. Loh kok bisa Rohingya dari Myanmar bisa masuk ke Indonesia? Ya kan? Yang kemudian begitu hadir di Indonesia memicu pro dan kontra, sehingga kemudian kurang lebihnya adalah bangsa kita yang kemudian terfokuskan pada urusan politik kita, ya kan, untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, malah justru kemudian dialihkan ke sana. Ya, teralihkan pandangannya, perhatiannya ke dalam urusan perbincangan soal masalah Rohingya. Karena begitu kemudian Rohingya masuk ini kan perbincangannya kemudian kan berbeda. Sehingga kemudian memicu aksi juga kan, aksi dari mahasiswa untuk mengusir mereka secara paksa, aksi brutal yang sesungguhnya itu kita tidak inginkan gitu. Kalau terkait manusiawi ya. Nah, perbincangan antara pro dan kontra ini, yang kontranya mengatakan bahwa loh ini tidak adil, ya kan? Karena perilaku lo bangsa kita banyak yang miskin, banyak yang belum mendapatkan makan, banyak pula yang kemudian di jalanan, gitu, banyak yang tidak bisa mendapatkan rumah. Tapi Rohingya masuk secara ilegal, tapi diperlakukan dengan baik, diistimewakan, diberi makan, gitu ya. Udah gitu makannya enak pula. Waduh, kurang nyuruh nambah lagi. Porsinya punya tinggal. Dikasih tempat tinggal gitu ya. Nah, sehingga kemudian inilah yang memicu perkara. Nah, ini artinya peristiwa yang terjadi yang dimana tentu menambah data, menambah materi kepada para tiga capres kita, betul ya, tentang bagaimana untuk kesiapan mereka, konsep mereka di dalam melihat keamanan laut kita, keamanan udara kita, dan juga kemudian keamanan darat kita kan gitu. Karena ini menyangkut soal masalah kedaulatan bangsa kita. Pertahanan bangsa ini kan kalau tidak bisa dipertahankan lewat jalur keamanan, kan mampus kita. Nah, ini saya lihat bahwa peristiwa Rohingya ini saya kira bahwa
security sistem kita lemah dari aspek laut kan, sehingga mereka kok masuknya langsung tembus ke Aceh. Nah itu yang saya kira ada sesuatu yang lemah, dan kalau toh kemudian ada dugaan ini menjadi benar bahwa ada pemain di belakang masuknya ini, tentu pelaku-pelaku ini ya harus diadili gitu. Ya. Kalau Mas kira-kira gimana ini? Tapi sampai sekarang 3 kandidat ini belum punya komitmen yang jelas gitu terkait Rohingya. Oh gitu. Ya. Ada satu, sebut saja Prabowo ya. Oke. Ya, dia ucapkan harusnya dikembalikan orang-orang itu. Tapi kan mereka udah di sini, Pak. Iya. Berarti patut kita pertanyakan juga, dia ini kan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Iya. Kenapa sampai kita bilang saja sayap-sayapnya yang di bawah ini seperti yang Angkatan Laut, Iya. itu mereka tidak bisa mengawasi itu. Yes. Apa jangan-jangan Prabowo terlibat? Wah. Kan mereka nggak punya hak suara, nggak punya hak memilih gitu. Tapi kan 5 tahun ke depan, Pak, kalau mereka melihat habis ini 5 sampai 10 tahun ke depan. Oh gitu. Ini jangka panjangnya. Oh gitu. Tapi kalau sampai sudah harus punya hak pilih berarti sudah warga Indonesia dong, ya kan? Nah, jadi memang tentu perbincangan publik itu harus disikapi dengan baik, gitu. Dengan hadirnya konsep yang besar dari para ketiga capres kita, sehingga perkara-perkara seperti ini itu bisa dapat diselesaikan tanpa harus mencederai perasaan bangsa sendiri, ya kan? Misalnya tadi ketika kemudian memikirkan soal masalah urusan politiknya untuk 5 tahun ke depan, loh bagaimana dengan perasaan bangsa kita? Mereka yang bertahun-tahun 78 tahun menyaksikan tentang perkembangan sosial kebangsaan kita, mereka kemudian menyaksikan tentang hiruk pikuk situasi di dalam negeri kita, aku masa mau diabaikan begitu saja. Jadi saya kira jangan juga gitu. Memang harus ditawarkan konsep yang baik, sehingga secara sadar walaupun dengan berat perasaan gitu harus menerima kondisi yang ada. Ya, saya kira seperti itulah yang harus memang dipikirkan gitu. Jadi yang pertama memang kondisi keamanan udara, laut, dan darat kita yang harus difikirkan dengan baik oleh para ketiga capres kita, sehingga kemudian integritas, kedaulatan, security sistem kita tetap diperkuat gitu, tetap tetap attend, sebagaimana kemudian cita-cita kita bersama untuk selalu melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya. Berarti untuk sementara masih, kalau dibilang pertahanan kita masih lemah ya. Lemah. Ini kan Rohingya masuk dengan kapal-kapal mereka yang kurang lebih dengan awak-awak kapal yang lumayan besar juga kapal yang kurang begitu punya pemahaman politik ya kan. Saya kira ini harus lewat ini kan, bukan. Ini kan gak seperti bawa motor di darat, Pak, yang bisa harus lewat jalur-jalur lewat gang-gang sempit gitu. Ini kapal loh. Jadi kan pandangan kita kan luas kan. Pokoknya sepanjang mata memandang itu kan tidak ada halangan di sana. Nah, itu kok masa bisa bobol seperti itu gitu. Nah, jadi memang ini situasinya harus betul-betul butuh konsep yang baik, dan peristiwa ini harus betul-betul disikapi secara serius oleh siapa? Tentunya adalah Menhan kita Prabowo yang juga merupakan capres di sini. Jadi gitu. Nah, yang satu lagi, apa itu? Pemerintah kita kurang tegas. Ya, pemerintah kita kurang tegas. Karena mereka bilang tampung sementara kan? Ya. Setelah itu Rohingya datang lagi, Pak. Iya, jadi selalu berdatangan loh mereka kan. Jadi mereka datang itu bertahap. Nah, itu yang masalah. Kok masa kalau sekali tiba itu nggak jadi urusan. Oh ya, barangkali keamanan laut kita lagi sedang ngantuk atau mancing sampai siang terus ketiduran. Jadi pas ini orang masuk nggak ketahuan. Tapi ini orang berkali-kali masuk. Artinya ada hari yang lalu tuh ada datang lagi. Iya, mereka datang terus secara angsur kan. Nah, ini berarti ada satu gerbang ya kan, yang sengaja keamanan laut kita yang sengaja dibuka untuk masyarakat Rohingya ini masuk. Nah, ini tentunya adalah tentang jati diri bangsa kita atau keamanan kita gitu ya. Kok segitu lemahnya security system kita, keamanan kita di dalam menjaga kedaulatan bangsa ini, kok masa bisa bobol seperti itu. Jadi memang peristiwa ini harus diselesaikan secara serius pemerintah kita,
Jangan kemudian dipelihara isu ini untuk kemudian menepi persoalan-persoalan politik di bangsa kita kan. Nah, karena persoalan ini juga kemudian berkaitan tentang konsep keamanan. Nah, ini yang tanggal 7 nanti kita bahas secara bersama ini. Dibahas oleh para capres kita, bukan kita. Kita amati nanti setelahnya, kita beri pandangan soal masalah itu. Seperti itu, Mas. Terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih banyak. Di pagi hari sebelum Jumatan kita beri pandangan soal masalah, menyangkut soal masalah. Udah mau Jumat juga ya? Ya, udah mau Jumat juga gitu ya. Oh iya. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Inilah pandangan kami sebagai pemuda awal. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian? Silakan dituangkan di kolom komentar. Yuk, come on. Kita diskusi perkara ini di kolom komentar ya. Kita saksikan debat di tanggal 7 nanti. Bagaimana konsep keamanan mereka untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.